Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada yaitu pembahasan makruh-makruh yang dilaksanakan sewaktu kita melaksanakan sholat. Makruh yang dilaksanakan sewaktu kita melaksanakan sholat, kita bagi kepada beberapa macam. Yang pertama adalah tempat-tempat yang dimakruhkan kita untuk melaksanakan sholat. Tempat-tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat yang pertama adalah hammam, yaitu kamar mandi yang ada WC-nya. Walaupun tempat atau kamar mandi itu bersih, tak ada najis, maka karena ada di situ ada tempat buang hajat, ada WC-nya, maka kita makruh melaksanakan sholat di tempat itu. Dan yang kedua adalah tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat adalah di tempat itu disentralkan atau ditempatkan, dikhususkan, yaitu tempat pemotongan hewan, tempat penyembelihan hewan. Walaupun kita sucikan najis-najisnya, dibuangkan darah-darahnya, karena situ adalah terbiasa kita motong binatang, yaitu binatang ternak yang boleh kita makan. Memang disentralkan di tempat itu, maka juga kita makruh kita melaksanakan sholat di tempat itu. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu dimakruhkan kita sholat di tempat itu adalah di kandang onta, di tempat tidurnya onta. Yaitu walaupun kandang onta itu bersih, tak ada bekas kencingnya, tak ada bekas kotorannya, tapi karena pernah onta tidur di tempat itu, maka kita makruh melaksanakan sholat di tempat itu. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat, yaitu fil makhabiratil lati lam tumbash, yaitu di kuburan yang belum digali. Kalau kuburan yang di situ ada banyak dimakamkan jenazah, kemudian kita gali, kemudian tanah yang paling bawah itu dinaikkan ke atas, mungkin darah-darah jenazah, nanah-nanah jenazah, maka tanah itu adalah najis. Tapi yang dimaksud saya maksud di sini adalah kita belum menggali kuburan, tanah yang najis itu belum naik ke atas, lantas kita melaksanakan di atas kuburan itu, maka hukumnya perbuatan itu adalah makruh. Kemudian yang kelima adalah tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat adalah di tempat sampah. Dan yang keenam, kita dimakruhkan, tempat yang keenam dimakruhkan kita melaksanakan sholat adalah di jalan raya. Di jalan raya, apakah itu jalan raya umum ataukah jalan raya yang manapun. Bahkan dalam satu pendapat, kita masuk ke masjid, lantas ada pintu tempat orang lalu lalang, kita di belakangnya melaksanakan sholat, sengaja mencari di belakang sementara yang di depan belum penuh. Bahkan sampai seperti itu pun kita makruh melaksanakan sholat yang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah dimakruhkan kita melaksanakan sholat, yaitu di rumah ibadah yang bukan Islam, seperti di gereja, vihara. Walaupun gereja itu bersih, walaupun vihara itu bersih, kita makruh kita melaksanakan sholat di tempat itu. Dan yang berikutnya adalah kita dimakruhkan melaksanakan sholat, tempat yang dimakruhkan melaksanakan sholat adalah di atas Ka'bah. Walaupun kita diperintahkan yaitu untuk melaksanakan sholat itu mengarah Ka'bah, tapi kita mengarah Ka'bah, sholat itu adalah di samping Ka'bah. Bukan berarti sholat di atas Ka'bah itu tidak sah, tapi perbuatan itu adalah makruh.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat, yaitu di tempat itu banyak orang bermaksiat, maka lantas kita masuk ke tempat itu. Di tempat-tempat yang maksiat itu kita juga berkumpul, berbaur di tempat itu, sementara kita melaksanakan sholat di tempat maksiat itu. Maka perbuatan yang seperti itu adalah juga hukumnya makruh. Dan yang berikutnya adalah tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat, yaitu adalah di pajak. Kenapa kita makruh melaksanakan sholat di pajak? Karena di situ adalah tempat berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang dimakruhkan yang berikutnya adalah kita melaksanakan sholat, bahwa kita sholat, kita menghadap, yaitu sementara di depan kita itu berhadap-hadapan dengan manusia. Apakah seseorang itu sedang tidur, apakah dia menghadap kita sedang sholat, maka perbuatan itu adalah makruh. Maka kita bergeser sedikit. Kalau dia sedang menghadap kita, maka kita bergeser sedikit supaya jangan saling tengok-tengokan. Dia nengok kita, kita nengok dia, lantas kita melaksanakan sholat. Hilang khusyuk kita untuk melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir, tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat adalah bahwa berdirinya si imam dengan berdirinya si makmum sama, yaitu berdiri mengarah kiblatnya. Tak ada yang lebih maju dan tak ada yang lebih mundur. Berdirinya si imam itu sama-sama tempat berdirinya, maka yang perbuatan itu adalah makruh. Bahkan menurut sebahagian ulama, kalau ada orang yang berdirinya seperti itu lantas mereka melaksanakan berjamaah, maka kata Imam Nawawi, hilanglah pahala berjamaah. Kenapa? Berdirinya si imam dengan si makmum sama ratanya, yaitu tak ada yang lebih ke depan, yaitu mengarah kiblat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seandainya si makmum akhirnya lebih maju sedikit ke depan, maka bisa batallah sholat, yaitu si makmum. Kenapa? Si makmum lebih di depan daripada si imam. Sementara yang sama aja pun kita dilarang, apalagi si makmumnya lebih di depan. Nah, pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang tempat-tempat yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.